فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Apakah ada jaminan orang yang hajinya mabrur mendapatkan husnul khotimah? Tidak ada. Tidak ada jaminan atau hadis atau ayat berkata orang yang sudah melakukan haji yang mabrur akan dapat husnul khatimah. Karena boleh jadi dia akan murtad setelah itu. Betul? Tapi haji yang mabrur akan menghapus dosa yang sebelumnya. Tapi masih ada masa depan. Apa yang dia akan lakukan? Ini tergantung setiap orang. Allah alam. Tapi ada dalil yang mengatakan tidak ada balasan selain surga untuk haji yang mabrur. Itu bagaimana, Syekh? Ya, haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga, kecuali tidak ada halanan setelah itu. Kalau tidak ada halanan, langsung dia masuk surga. Contoh, ada banyak ayat, banyak nas dari Quran atau dari sunnah. Barang siapa yang melakukan hal itu akan masuk surga. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Betul? Ini janjian dari Allah Azza wa Jalla. Janji ini semuanya benar. Tetapi kecuali tidak ada halanan yang lain. Halanan yang lain seperti apa? Orang sudah memenuhi iman, sudah rukun iman semuanya. Tetapi dia sudah berzina atau mencuri atau berkhianat dan tidak bertaubat dan Allah tidak menghapus dosa ini, maka ada halanan menjauhkan dia dari surga beberapa waktu. Boleh jadi dia masuk neraka. Untuk apa? Allah menghapus dosanya ini, kemudian sudah menjadi baik, tidak ada dosa sama sekali, akan pindah ke surga. Janji baru akan aktif ketika tidak ada dosa lagi. Ada beberapa orang punya dosa, tapi Allah mengampuni dosa ini. Bagaimana caranya? Seperti kita sudah sampaikan caranya. Boleh jadi Allah menyempitkan kehidupannya di dunia. Ada banyak penderitaan, ada banyak cobaan. Ketika masih ada dosa, maka Allah mempersulit sakaratul maut baginya supaya dia keluar dari dunia, maka tidak ada dosa setelah itu. Ketika masih ada dosa, maka Allah mempersulitkan azab dalam kubur supaya dia akan keluar setelah itu, tidak ada dosa. Dia di dalam azab kubur tergantung dosanya bagaimana. Karena kita tidak bayangkan bagaimana keadaan dosa. Mungkin dosa kita meremehkan dosa ini, tapi sebenarnya dosa ini membuat orang di dalam azab kubur sekian tahun. Mungkin satu dosa saja. Nabi SAW bersabda tentang salah satu orang berjihad fi sabilillah, kemudian mati syahid. Kemudian dia mencuri satu pakaian sebelum Nabi membagikan harta rampasan. Bayangkan, mati syahid, kemudian berperang bersama Nabi SAW. Kemudian dia hanya mencuri satu pakaian sebelum Nabi membagikan ini. Mencuri, ambil tanpa Nabi mengizinkan. Artinya cara apa? Mencuri. Apa yang terjadi? Nabi SAW bersabda, sungguhnya pakaian yang dia malingkan menjadikan kuburnya api neraka. Nabi melihat kuburnya penuh api neraka. Ada halanan yang menjadi janjian Allah bagi seorang yang mati syahid, dosanya akan gugur. Faham? Ada halanan apa? Dia menzalimi para muslimin, menambil sesuatu yang tanpa ada izin dari Allah atau Rasulnya. Faham? Dan masalah ini masalah penting sekali, ikhwani. Yaitu ketika ada janji atau ancaman, ada salah satu orang ambil janjian ini tanpa dia apa? Memperhatikan ancaman yang lain. Kita harus ada dua mata. Artinya, sebagaimana kita melihat janjian, kita harus melihat apa? Dan memperhatikan ancaman. Tidak boleh kita membesarkan sesuatu dari yang lain. Tidak boleh. Sebagaimana ada ancaman, ada janjian. Ketika ada ancaman, orang melakukan dosa, setelah dosa itu ada ancaman. Tetapi mungkin ada satu kebaikan menghalangi apa? Menghalangi azab akan turun atas orang itu. Kenapa? Ada halanan, ada satu kebaikan besar karenanya Allah menghapus dosa ini. Karena itu ada kata Nabi SAW atau kata para ulama, boleh jadi satu kebaikan memasukkan orang dalam neraka. Boleh jadi satu keburukan memasukkan orang dalam surga. Keburukan ke surga? Ya. Kenapa? Karena ketika dia melakukan keburukan ini, dia bertaubat, maka ada banyak kebaikan. Kebaikan yang banyak ini menghapuskan apa? Dosa ini. Lalu dia masuk surga. Dan salah satu orang melakukan kebaikan, tapi dia tertipu terhadap kebaikannya. Selalu dia sebut-sebut kebaikannya. Dia berbangga-bangga kebaikannya. Akhirnya Allah menggugurkan semua amalannya, masuk neraka. Karena itu, janganlah tertipu kebaikan atau janganlah engkau meremehkan keburukan.